Pemirsa, hujan lebat mengakibatkan sejumlah wilayah di Lampung terendam banjir. Banjir mulai memasuki wilayah Demak bagian kota. Terjadinya bencana banjir yang sering terjadi di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Demak yang letaknya dekat dengan pantai utara, mengakibatkan sering terjadinya banjir. Tingginya curah hujan yang terjadi setiap tahun dan bertepatan dengan terjadinya pasang air laut mengakibatkan daerah Demak rawan terjadinya banjir. Tidak hanya di Demak, hampir setiap kecamatan di Kota Bandar Lampung merupakan daerah rawan banjir, di mana daerah yang mengalami banjir tersebut merupakan daerah landai yang berbatasan dengan pantai. Penumpukan sampah warga di sungai diakibatkan karena tingkat kesadaran warga, khususnya yang bermukim di bantaran sungai dan pantai sangat kurang. Mereka tidak peduli akan pentingnya sungai untuk mengalirkan air, sehingga saat musim hujan datang, air meluap dan menggenangi rumah mereka. Nah, setelah menonton cuplikan tadi, menurut kamu apa sih pengertian banjir? Banjir adalah bencana alam atau natural hazard yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan dan menimbulkan kerugian, bahkan sampai menyebabkan kematian. Hal tersebut dapat terjadi karena jumlah air sungai, danau, atau aliran air lainnya melebihi kapasitas normal akibat akumulasi air hujan. Lalu, apa aja sih faktor penyebab banjir? Berikut ini faktor penyebab terjadinya banjir. Faktor alam. Pertama, curah hujan. Banjir saat ini diperparah karena adanya hujan lebat dan peristiwa iklim yang ekstrim. Pada musim penghujan, curah hujan yang tinggi mengakibatkan volume air masuk ke dalam sistem drainase. Sungai akan melebihi kapasitas rencana. Bila mana volume air yang masuk melebihi tebing sungai, maka akan menimbulkan banjir atau genangan, termasuk jebolnya tanggul sungai. Kedua, pengaruh fisiografi. Keadaan fisiografi atau geografi sungai dapat menjadi faktor penentu akan terjadinya banjir. Keadaan fisiografi seperti bentuk, fungsi, dan kemiringan aliran sungai. Geometrik hidrolik atau bentuk penampungan seperti kedalaman, lebar, dan material dasar sungai, serta lokasi keberadaan sungai. Ketiga, erosi dan sedimentasi. Besarnya sedimentasi akan mengurangi kapasitas saluran, sehingga timbul banjir dan genangan di sungai. Sedimen masuk ke dalam sistem saluran drainase bersamaan dengan aliran air permukaan yang berasal dari hujan. Sedimentasi yang masuk ke dalam sistem sungai akan menyebabkan daya tampung sungai menjadi berkurang. Keempat, pengaruh air pasang. Air pasang laut memperlambat aliran sungai ke laut. Saat banjir terjadi bersamaan dengan air pasang yang tingginya genangan atau banjir menjadi besar karena terjadi aliran balik atau backwater. Faktor berikutnya, faktor manusia. Pertama, kapasitas drainase yang tidak memadai. Pengurangan kapasitas tampung drainase disebabkan oleh adanya sedimentasi dan faktor lain yang disebabkan oleh manusia, seperti tersumbatnya saluran akibat sampah yang dibuang secara sengaja ke dalam sistem drainase. Kedua, perubahan tata guna lahan di daerah aliran sungai yang dapat mengakibatkan debit aliran di sungai. Pertambahan jumlah penduduk akibat urbanisasi, tidak teraturnya tata ruang perkotaan dan pemanfaatan guna lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang akan mengakibatkan meningkatnya permasalahan banjir di wilayah perkotaan. Yang ketiga, kerusakan bangunan pengendali banjir yang kurang terawat akan menyebabkan jebolnya bangunan pengendali banjir dan berakibat terjadinya luapan air. Yang keempat, pemakaian lahan resapan air. Pembangunan tempat pemukiman atau objek bangunan lainnya yang sembarangan bisa mengganggu lahan serapan air. Akibatnya, saat musim hujan datang, banyak air yang tidak bisa terserap di tanah dan memicu terjadinya banjir. Yang kelima, penebangan pohon secara liar. Penebangan pohon secara liar yang tidak bertanggung jawab sering dilakukan oleh manusia.
Hal ini tentunya akan mengurangi daerah resapan air dan juga dapat menimbulkan terjadinya banjir. Setelah menganalisis permasalahan terkait faktor penyebab terjadinya bencana banjir, selanjutnya yaitu menganalisis dampak. Yang pertama, dampak ekonomi. Kondisi ekonomi dan banjir memiliki hubungan erat dengan kondisi masyarakat yang tinggal di daerah terdampak banjir loh. Banjir seringkali membuat aktivitas ekonomi masyarakat sekitar daerah banjir terganggu dan juga pengeluaran ekonomi yang cukup besar untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat banjir. Pekerjaan masyarakat seperti berjualan di pasar atau ke tempat kerja akan terhambat karena tidak dapat melakukan mobilisasi. Tidak hanya itu, masyarakat juga mengalami kerugian material karena rusaknya rumah masyarakat dan infrastruktur lainnya. Apa aja sih infrastrukturnya? Seperti rumah ibadah, sekolah, jalan, jembatan, dan fasilitas pemerintahan. Hal ini yang akan mengakibatkan adanya kerugian yang cukup besar untuk dapat memulihkan kondisi semula. Yang kedua yaitu dampak kesehatan. Banjir membawa kotoran seperti sampah, air got atau septic tank yang menyebabkan nyamuk dan bibit kuman penyakit mudah berkembang biak. Tidak jarang banjir juga menimbulkan kejadian luar biasa atau KLB. Kondisi basah yang tidak nyaman bagi tubuh sehingga menurunkan kondisi tubuh dan daya tahan terhadap stres karena terbatasnya akses sandang, pangan, dan papan. Banjir berpotensi meningkatkan penyebaran penyakit menular melalui waterborne disease atau vector-borne disease. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, banjir dapat memunculkan berbagai macam penyakit. Di antaranya ada diare, demam berdarah, penyakit leptospirosis, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, dan penyakit kulit. Yang ketiga yaitu dampak sosial. Dampak sosial yang dialami masyarakat adalah terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari yang berlanjut hingga kurangnya interaksi pada masyarakat. Banjir juga merusak ruang publik dan menghambat kemampuan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan sosial seperti bekerja dan sekolah. Yang keempat yaitu dampak lingkungan. Pertama, kesulitan air bersih. Satu hal yang selalu muncul ketika banjir tiba adalah kelangkaan air bersih. Bagaimanapun juga, air banjir tidak hanya menggenangi rumah masyarakat saja loh, namun juga sumber air bersih bagi masyarakat. Akibatnya, air bersih yang seharusnya digunakan untuk konsumsi warga sehari-hari dapat bercampur dengan air banjir. Belum lagi, septic tank warga yang juga terendam air banjir dapat berpotensi membuat tinja menjadi keluar dan bercampur dengan air warga. Kedua, sanitasi. Banjir juga telah mengakibatkan air limbah yang berasal dari sanitasi tidak dapat dibuang sehingga toilet dan kamar mandi tidak dapat difungsikan. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kemudian membangun fasilitas mandi cuci kakus atau MCK di atas sungai yang terpisah tanggul dengan permukiman warga. Yang ketiga, sampah. Banjir juga dapat menyebabkan sampah berserakan karena terbawa oleh air sehingga berdampak pada kebersihan yang kurang terjaga dan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Dan dampak yang terakhir yaitu menimbulkan korban jiwa. Adapun dampak negatif yang paling parah saat banjir yaitu munculnya korban jiwa loh. Adanya korban sebagai dampak banjir seringkali dikarenakan terseret arus oleh luapan air yang tidak terprediksi. Upaya pencegahan atau mitigasi bencana yang perlu dilakukan ada apa aja sih? Yang pertama yaitu tahap pra-bencana. 1. Sosialisasi dan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan banjir dalam menghadapi banjir. Kedua, membersihkan saluran pembuangan limbah cair rumah tangga seperti got atau sungai kecil. 3. Membuat standar operasi prosedur bencana banjir di lingkup RT atau RW. Dan keempat, menyiapkan perlengkapan yang relevan dengan bencana banjir. Tahap kedua yaitu tahap saat bencana atau tanggap darurat. 1. Memantau perkembangan cuaca di tempat kejadian. 2.
Warga yang terkena banjir dihimbau menjaga kesehatan agar tidak menambah korban banjir. 3. Jangan panik dan berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. 4. Bila hujan tidak berhenti dan lebat, segera evakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi dan aman sesuai informasi dari petugas setempat. 5. Membantu mereka yang membutuhkan tempat tinggal bagi mereka yang terluka akibat banjir. 6. Apabila terjebak banjir atau di dalam bangunan, sebisa mungkin mengambil benda yang mengapung agar tidak tenggelam. 7. Berhati-hatilah dengan kabel listrik yang masih dialiri listrik. 8. Apabila memungkinkan, selamatkan dokumen-dokumen penting. Dan yang terakhir, tetap bijak dalam menggunakan air bersih. Tahap yang ketiga yaitu tahap pasca bencana. 1. Memeriksa kondisi rumah untuk memastikan sudah tidak tergenang air. 2. Memeriksa setiap sudut rumah untuk memastikan tidak ada binatang penular penyakit seperti tikus, kecoa, dan cacing. 3. Memeriksa instalasi listrik agar terhindar dari sengatan arus listrik. 4. Segera membersihkan rumah dengan larutan obat pembersih. 5. Membuang barang-barang yang rusak. 6. Menggunakan air bersih untuk minum. Dan yang terakhir, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Setelah menonton penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa banjir termasuk ke dalam kejadian bencana yang sering terjadi di Indonesia. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat. Demikian video edukasi dari kelompok 28, saya Canda dan saya Gina, mengajak kalian semua untuk tetap waspada dan ayo bersama-sama cegah banjir.